dipersembahkan oleh, didukung oleh tamu kita berikutnya juga terkesan salah jalan. Antara pendidikannya dan pekerjaannya nggak nyambung. Kenapa begitu dan siapa dia? Mari kita berikan aplaus untuk Didit Maulana. Oke, Halo Dit, Bang. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Silakan duduk. Wah, bajunya keren. Terima kasih. Ini rancangan siapa? Sendiri kebetulan. Oh, rancangan sendiri. Iya. Bukan satu kampung. Bukan satu kampung yang ikut Bukan, merancang ya, sendiri ya. aja. Oke. Dit, umurmu berapa sekarang? 33 Bang. 33. Pekerjaan sekarang apa? Fashion designer untuk brand saya sendiri, Ikat Indonesia. Ikat Indonesia. Jadi karyanya berupa apa aja? Karyanya berupa busana untuk pria, wanita, kemudian untuk anak kecil. Kita juga bikin untuk seragam, uniform, perusahaan-perusahaan. Semua berbahan baku atau berbahan dasar ikat? Ya. Oke, saya dengar ketika baru pertama kali terjun ke dunia fashion sebagai perancang busana, itu diejek, kemudian dikritik. Betul? Betul. Ejekannya seperti apa biasanya? Ejekannya membangun sih gitu. Masuknya sih rada pedas gitu. Cuman Tergantung kesininya melihatnya. jadi apa ya? Kesininya jadi memacu gitu. Kayak misalnya, bisa apa sih gitu. Kan dia Dianggap backgroundnya enteng, ya? bukan fashion designer karena memang nggak pernah mengambil pendidikan sekolah tata busana gitu. Oh, jadi sama sekali belum pernah belajar untuk jadi perancang busana? Nggak belajar, tapi tahu gimana cara berpakaian yang baik. Tahu gimana berpakaian yang baik, iya. Nah, penonton ada yang tahu kira-kira sebagai fashion designer atau perancang busana, pendidikan Didit apa sih? Ada yang bisa nebak? Apa? Ekonomi, oke. Apa? Finance, oke. Apa? Bengkel las. Baik, supaya nggak penasaran, kita simak aja sama-sama tayangan berikut ini. Inilah Ikat Indonesia by Didit Maulana. Siapa menyangka brand ini digagas oleh seorang mantan arsitek yang memberanikan diri untuk meninggalkan zona nyamannya. Bagi Didit, menjadi fashion designer adalah passion yang sempat tertunda direalisasikan. Pria yang pernah bekerja di sebuah televisi ini memulai debutnya sebagai desainer pada tahun 2011. Tenun ikat menjadi pilihan Didit sebagai materi dalam setiap rancangannya. Pilihan ini sejalan dengan visinya untuk melestarikan kain tenun dalam industri mode Indonesia. Produk yang dirancang Didit sangat variatif. Selain membuat pakaian wanita, Didit juga membuat pakaian pria dan anak-anak hingga aksesoris. Didit menjadikan bahan tradisional sebagai acuan desain dan menyasar segmen anak muda. Dalam menjalankan bisnisnya, pria kelahiran Jakarta 18 Januari 1981 ini tidak jarang mendapatkan komentar miring seputar rancangannya. Tapi Didit tidak pernah menyerah. Walau tidak pernah mengenyam pendidikan mode, Didit mampu membuktikan karyanya dapat diminati banyak masyarakat. Berkat keuletannya, pria berusia 33 tahun ini telah mengantongi segudang prestasi. Iya. Ternyata dulu kuliahnya di jurusan arsitektur. Iya. Nggak nyambung. Iya. Boleh cerita, dulu jurusan arsitektur itu pilihanmu sendiri, dipaksa orang tua atau kenapa? Jadi waktu itu sebenarnya kelas 3 SMA tuh masih ababil ya, ABG labil nih, belum tahu mau kemana. Bingung. Terus akhirnya indikatornya adalah, wah memang suka gambar dari kecil Bang.
memang suka gambar dari kecil, tapi teknik juga suka. Jadi waktu itu masuk ke IPA kan, kelas 3 SMA-nya. Terus akhirnya udah deh cari yang cepet kerja aja gitu. Terus indikatornya adalah ngelihat ayahnya temen yang sukses gitu. Wah, dia jadi apa ya gitu. Kebetulan ada beberapa yang sukses arsitek. Udah deh masuk arsitek aja gitu. Tapi selama kuliah seneng atau menderita? Kuliah seneng sih. Nggak pakai sih ya kalau seneng ya. Seneng gitu. Seneng, seru karena kan biasa tinggal di Jakarta, kuliahnya di Bandung sendiri semuanya gitu. Jadi menikmati susah dan senang. Senangnya kalau dapat kiriman bulanan awal bulan. Semua juga gitu ya. Itu, ya. Susahnya yang udah mendekati las-las belas-belasan tuh biasa udah habis gitu. Karena kan arsitektur itu lumayan tinggi, bikin maket, terus gambar dan segala macam, dan peralatannya pun mahal. Kuliah bayar sendiri atau dibayarin orang tua? Kebetulan ibu saya single parent, jadinya istilahnya harus tahu diri ya gitu. Jadi jangan terlalu yang berfoya-foya banget gitu. Akhirnya di tingkat keberapa masih disubsidi sih dari mama, dari kakek juga gitu. Cuman ada beberapa tingkatan tertentu akhirnya udah deh gitu, mendingan ditabung aja uangnya untuk kuliahnya bisa mulai sendiri. Waktu itu akhirnya semuanya dijalanin. Jadi waktu itu udah mulai waktu itu dari jualan baju ke teman-teman, bikin baju, punya tukang jahit sendiri di Bandung. Kemudian ada juga ngeband kalau weekend gitu. Jadi itu namanya pekerja serabutan. Kuliah tamat atau berhenti di tengah jalan? Tamat. Setamat kuliah kerja apa? Tamat waktu itu jadi yang salah satu yang paling cepat juga untuk lulusnya. Terus akhirnya waktu itu ditawarin seminggu lulus langsung ditawarin mau kerja nggak, di mana, di Jakarta, jadi apa, di TV. Ya udah deh, pokoknya asal pindah dulu ke Jakarta, dapat kerja ini. Jadi gitu. apa nih? Reporter, presenter? Enggak, waktu itu jadi production team, kebetulan menghandle talent and artist relations. Tugasnya apa aja itu? Tugasnya itu kalau produser mau bikin acara, kita harus cari siapa bintang tamunya yang bisa bikin ratingnya naik gitu. Jadi waktu itu mulailah mencari artis-artis, kontak-kontak dengan selebritis, sehingga ya nggak apa ya, ternyata apa yang sudah dibangun zaman dulu membuahkan hasil sekarang gitu. Sudah mulai agak nyambung ini ya. Agak nyambung. Iya. Sesudah itu kemana? Sesudah itu pindah, mulai makin menjurus menjadi marketing di sebuah perusahaan fashion internasional untuk di Jakarta gitu. Waktu itu membawa beberapa brand internasional dan menjadi PR marketingnya selama kurang lebih 7 tahun. Nah, lalu sekarang saatnya saya ingin tahu, atau penonton juga ingin tahu, bagaimana sampai Didit kemudian terjun sebagai perancang busana. Kan nggak punya pengalaman, walaupun ada arsitek gambar-gambar, tapi untuk desain baju-baju kan beda. Bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia ini? Di tengah perjalanan udah rada bosan juga ya, 7 tahun kerja di satu tempat yang sama, dan melihat waktu itu ada potensi nih sebenarnya yang bisa dikembangkan. Karena belajar juga customer Indonesia itu seperti apa, terus suka dengan bentuk-bentuk baju yang seperti apa, dan memang pada dasarnya suka gambar, maksudnya memang suka mendesain bang gitu. Nah akhirnya memberanikan dirilah di 1 tahun sebelum akhirnya berhenti pekerjaan, membuat brand sendiri Ikat Indonesia. Kan nggak punya pengalaman untuk merancang busana, dari mana itu kemampuan? Kemampuannya sebenarnya adalah 30% niat, 70-nya nekat. Nah, kami semua tentu ingin tahu bagaimana kemudian Didit merasa Ikat ini adalah sebagai ciri khas dari rancangan Didit. Dan apa keunggulan dari ikat-ikat yang dirancang oleh Didit menjadi sebuah busana. Tapi tahan dulu, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ini adalah paduan dari lurik dan tenun dari Bali.